Menjangankan hasil pemeriksaan Komnas HAM terhadap tim dokter forensik autopsi Brigadir J. Ini penjelasan lengkapnya. Ya, soal luka itu pertama kami memang melihat sejarah kapan jenazah masuk dan kapan mulai diotopsi. Sejarah itu penting untuk menentukan apakah ada memar, apakah ada lebam mayat. Kalau ada lebam mayat tipis ataukah tebal dan sebagainya itu sangat kelihatan. Kami ditunjukkan itu. Kami juga ditunjukkan titik-titik lubang gitu ya, luka di situ tuh luka karena apa? Terus kami ditunjukkan bagaimana mekanisme kerja mereka dalam melihat titiknya itu. Misalkan, oh ini luka tembak di sini misalnya. Nah, bagaimana dia bekerja untuk menentukan luka tembak dengan sudut tembakannya. Nah, kami juga dijelaskan. Dari awal kita katakan ini bukan peristiwa tembak-menembak. Ini dia. Kalau penganiayaan, perencanaan yang berat, atau apapun namanya, tentunya di samping alat penegak hukum, bagaimana proyektil, peluru, senjata, lokasi, tempat duren 3, ini semua alat bukti yang cukup banyak. Saksi-saksi, CCTV, dan inilah keluarga besar, termasuk tim penasihat hukum harus meminta bukti-bukti konkret, realisasi penyelesaian. Jadi sekarang ini kita baru memeriksa, fokus kita kepada penyebab kematian. Ada spekulasi bahwa salah satu penyebab kematian adalah adanya penyiksaan. Kita ingin buktikan itu. Kemudian dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu, kita akan tarik itu ke soal peluru. Peluru akan berkait dengan senjata. Senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu. Mari kita lihat bersama-sama besok. Kebenaran ini harus dibuktikan, ditegakkan untuk tidak salah tafsir. Dan tentunya baik kuasa hukum maupun keluarga besar Kuta Barat Simanjuntak dimanapun berada dapat menerima kenyataan itu, atau memang kasus ini ada yang harus diselesaikan. Kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J dinilai janggal oleh banyak pihak, terutama keluarga. Sejak awal polisi mengklaim Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae yang juga merupakan ajudan Sambo. Namun pihak keluarga tak percaya begitu saja Brigadir J tewas karena baku tembak. Mereka curiga dengan luka lebam, bekas sayatan hingga jari tangan Brigadir J putus. Untuk itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia turun tangan untuk mengawal kasus penembakan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo agar proses penyidikan berjalan transparan. Komnas HAM memanggil tim forensik atau dokter kesehatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang melakukan autopsi terhadap Brigadir J. Pemeriksaan itu dihadiri oleh Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Pol Dr. Haryanto, Irwasum Polri yang juga Ketua Tim Khusus Komjen Agung Budi Marioto, serta Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Setelah pemeriksaan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Domanik mengatakan penjelasan yang diberikan tim forensik Polri sangat komprehensif. Sebelumnya diberitakan, Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Agung Budi Marioto bersama Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dan tim forensik hadir memenuhi panggilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Berdasarkan pantauan pos kota di lokasi, Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Agung Budi Marioto bersama dengan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dan tim forensik hadir di kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 25 Juli 2022 pukul 12.40 WIB. Komjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan dirinya hadir untuk mendampingi Kadif Propam Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam rangka memenuhi panggilan Komnas HAM. Ia menjelaskan, kehadirannya itu berdasarkan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengawal kasus penembakan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo agar proses penyidikan berjalan transparan. Kedatangannya sekaligus mengantarkan tim forensik. Tim ini akan dimintai keterangan oleh Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM turut mengonfirmasi temuan keluarga yang menyebut terdapat luka diduga jeratan di leher jenazah Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat ke tim forensik Polri yang melakukan autopsi. Pernyataan itu diajukan tim forensik Polri menghadiri agenda pemeriksaan Komnas HAM Senin 25 Juli 2022.
Dalam pemeriksaannya, Komnas HAM juga mengkonfirmasi sejumlah luka lainnya serta meminta keterangan proses perjalanan jenazah hingga tiba di rumah duka. Hasilnya, Komnas HAM mengaku mendapatkan keterangan yang komprehensif sehingga telah sampai pada kesimpulan. Namun kesimpulannya belum bisa disampaikan ke publik karena harus menunggu hasil otopsi ulang sesuai dengan permintaan keluarga Brigadir J. Pemeriksaan luka di jenazah Brigadir J untuk sementara dinilai cukup, namun tidak menutup kemungkinan Komnas HAM kembali memeriksa ahli forensik independen dan tim forensik Polri. Pemeriksaan terhadap tim forensik Polri merupakan bagian dari rangkaian penyidikan Komnas HAM setelah sebelumnya memanggil ahli forensik independen untuk mendalami luka di tubuh Brigadir J. Dugaan pelecehan Brigadir J sebelumnya tewas ditembak oleh Baradae di rumah dinas Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB. Brigadir J merupakan sopir istri Ferdi Sambo, sedangkan Baradae merupakan ajudan daripada Ferdi Sambo. 3 hari setelah kejadian, Ramadan menyebut Baradae menembak Brigadir J karena diduga melecehkan istri Kadif Propam. Sebelum terjadi penembakan, kata Ramadan, Baradae mendengar istri Kadif Propam berteriak. Dia menuju sumber teriakan tersebut yang berasal dari kamar istri Kadif Propam. Ketika itu, Baradae mendapati Brigjen J yang panik melihat kedatangannya. Sampai pada akhirnya, Ramadan menyebut Brigjen J melesatkan tembakan ke arah Baradae. Saat peristiwa ini terjadi, Ferdi Sambo diklaim Ramadan sedang tidak berada di rumah. Kasus polisi tembak polisi ini tengah menjadi sorotan lantaran dinilai banyak kejanggalannya. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penjelasan Polri di kasus ini tidak jelas. Kali ini yang menjadi sorotannya adalah tembakan bela diri yang dilakukan Baradae. Menurutnya, sang brigadir yang memiliki nama Nofriansyah Yosua Huta Barat itu seharusnya tidak perlu tewas jika memang Baradae hanya membela diri. Susno Duaji juga menyoroti posisi keduanya saat baku tembak, di mana Baradae menembak Brigadir J dari atas tangga. Posisi tersebut dinilai kurang menguntungkan bagi Baradae, apalagi untuk menyerangkan 7 peluru di tubuh Brigadir J. Ia menambahkan seharusnya Baradae disebut sebagai penembak jika perlu, jika tak perlu menyasarkan organ vital, melainkan hanya memberi tembakan peringatan. Kemudian, Susno Duaji menyinggung peluru Baradae yang disebut bersarang 5 buah di tubuh Brigadir J. Menurutnya, satu tembakan di dada sudah menyebabkan korban jatuh, sehingga ditengarai tembakan lain yang berada di tubuh Brigadir J dilontarkan saat posisinya sudah tergeletak. Sebelumnya diberitakan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan Brigadir J tewas ditembak karena diduga lebih dulu melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Sambo. Istri Irjen Sambo pada saat itu sebelum berteriak karena menerima perlakuan tak senonoh dari Brigadir Yosua. Teriakan istri Irjen Sambo kemudian didengar oleh Baradae yang kemudian menghampiri sumber suara. Brigadir Yosua panik karena didatangi oleh Baradae. Saat ditanya oleh Baradae, Brigadir J justru menembak Baradae yang berada di depan kamar. Sebagai informasi, Baradae adalah anggota BRIMOB yang bertugas sebagai pengawal Kadif Propam. Sementara itu, Brigadir J adalah anggota Bareskrim yang ditugaskan sebagai supir dinas